Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan pertama, yaitu konsep produksi massal. Nah, sebelum kita belajar, kita cari tahu dulu buat apa sih belajar ini. Hasil akhirnya nanti apa yang ingin dicapai. Yang pertama, memahami konsep produksi massal. Nah, harapannya adalah setelah mempelajari materi ini, kamu ngerti tuh konsep produksi massal. Produksi massal tuh apa sih? Ya, ngapain sih dia? Ya, dan segala macam seluk-beluknya. Terus kemudian memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Nah, kan jadi harapannya kamu bisa ngerti tuh bagaimana cara merencanakan dan meramalkan sebuah produksi massal. Yang ketiga, kamu mampu untuk menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Jadi kamu tahu tolak ukurnya produksi massal itu berhasil atau enggak dilihatnya dari mana. Nah, yang keempat itu mengetahui tahapan pada produksi massal. Jadi kamu tahu tahapan-tahapannya apa aja sih yang dilakukan untuk melakukan sebuah produksi massal. Kita lanjut. Nah, masuk ke pengertian. Kita telah satu-satu. Produksi itu artinya adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan sebuah benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang namanya produksi itu kita nambahin sebuah nilai pada suatu barang yang sudah ada sebelumnya, ya. Yang tadinya besi dirubah nilainya, bisa jadi kipas angin, bisa jadi mobil, bisa jadi golok dan sebagainya macamnya. Itu produksi. Kemudian massal itu apa sih artinya? Massal itu artinya mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak. Massal tuh, ya, namanya. Nah, jadi produksi massal itu berarti adalah kegiatan memproduksi barang tertentu, ya, yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi produksi massal itu berarti kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya. Jadi udah ada standarnya, udah ada speknya standarnya kayak gimana. Terus dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Nah, itu produksi massal. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri produksi massal. Nah, yang pertama udah jelas. Yang pertama pasti produknya dihasilkan dalam jumlah yang besar. Kemudian karena bikinnya banyak, maka harganya jadi lebih murah per unitnya, persatuannya jadi lebih murah biaya produksinya. Nah, kemudian dia itu biasanya dibuat nih, kenapa sih orang bikin produksi massal? Supaya bisa menguasai pasar, tujuannya. Terus ciri-ciri berikutnya adalah dia dijual di pasar bebas. Ciri-ciri yang berikutnya, hampir tidak ada variasi produk karena bikinnya banyak, sekali bikin langsung banyak gitu ya, dan spesifikasinya sama, jadi hampir nggak ada variasi. Ya udah, bikin produk A aja terus semua sekali banyak gitu. Terus yang terakhir adalah harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah, karena produksinya banyak kan lama tuh ada masa produksi, ya kan. Sementara barang yang udah jadi tadi dijual ke pasar, terus dibeli orang kan. Nah, itu harus ada stoknya. Jangan sampai barang yang udah dibuat terus habis di pasar, nggak ada stok di pasar, udah kosong, sedangkan produksinya belum selesai. Nah, jadi produksi massal itu harus ada stok, ya, untuk memenuhi kebutuhan pada saat masa tunggu. Nah, kemudian apabila terjadi kelebihan produk, si perusahaan ini akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon,
hadiah dan lain-lain supaya produknya cepat terserap. Jadi ternyata kelebihan nih jualan produksinya kebanyakan. Nah, supaya cepat habis, maka kemudian dilakukan promosi, diskon, hadiah dan lain-lainnya itu. Jadi kalau ada produk yang bikin promosi, diskon dan sebagainya itu supaya cepat laku. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat. Yang pertama ada kelebihannya dulu, yaitu hemat biaya. Nah, tadi nih, karena dibuat dalam jumlah besar, maka biaya per unitnya lebih rendah. Terus yang kedua ada efisiensi waktu. Ya, karena fokus ngerjain satu hal doang. Misalnya bikin baut semua kan cepet tuh jadinya. Udah disetting si mesinnya, disetting untuk ngerjain baut doang, jadi efisien waktunya dan dijadwalin ya. Terus kemudian tingkat keakuratannya tinggi, kan tadi udah disetting hanya untuk baut aja, jadi pasti akurat, nggak bakal salah, atau tingkat kecacatannya paling sedikit lah gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ada tingkat produksinya cepat ya, karena tadi disetting untuk membuat satu barang saja, nggak ada variasi, jadi pasti cepat bikinnya, nggak ribet. Nah, tapi ada kekurangannya, kegiatan produksinya kaku ya, karena cuma ngerjain satu barang aja, jadi dia nggak bisa ribet-ribet, harus gampang. Terus kurang beragam variasi produknya ya tadi. Terus yang ketiga ada biaya mesinnya mahal, karena banyak harus cepat, maka butuh mesin. Nah, mesinnya ini harganya nggak murah biasanya, mahal ya. Jadi modal gede di awal biar dapat untung cepet gitu. Nah, yang terakhir itu kekurangannya adalah belum tentu produknya itu akan laris di pasaran. Jadi ini ada sering beberapa kejadian juga ya, misalnya produsen makanan atau apa gitu, dia udah produksi makanannya udah banyak, terus ternyata di pasar gak laku, produknya mungkin tidak terlalu menarik, atau banyak produk-produk yang sejenis yang udah lebih dulu ada di pasar sehingga produknya nggak laku. Nah, otomatis kan jadi rugi tuh ya. Nah, itu jadi kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Oke, selanjutnya ini tugas ya, tugas. Jadi hari ini materinya cuma segitu aja. Selanjutnya ini tugas. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja dilakukan oleh orang ya, kini semuanya dilakukan oleh mesin. Nah, menurut kamu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Tulis pendapat kamu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal. Jadi ada dua tuh yang diminta. Yang pertama, apakah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin dalam produksi massal itu ada pengaruh dengan tenaga kerja ya. Terus yang kedua, apa pendapat kamu mengenai kelebihan dan kekurangan dari produksi massal? Tulis jawabannya di selembar kertas ya, karena ini pendapat jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, menurut kamu aja, jangan terpaku pada textbook ya, jadi menurut kalian aja. Terus difoto kemudian atau di scan, terus upload ke aplikasi di sekolah.id seperti biasa, masukin ke kolom yang tugas, jangan sampai salah. Oke, sekian dari saya, terima kasih.
Untuk pertemuan pertama, kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.